Halo, jumpa lagi bersama channel Pak IT. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat quickshot atau pengurutan cepat. Nah, dari katanya ini sudah cepat ya dibandingkan pengurutan-pengurutan yang sebelumnya. Nah, di pengurutan pivot ini ada yang beda karena di pengurutan quickshot ini ada yang beda karena menggunakan elemen pivot. Apa itu pivot? Adalah sebuah elemen yang dijadikan sebagai elemen pusat. Jadi ada elemen pusat yang dibuat dari algoritma quickshot ini menggunakan elemen pivot. Ini adalah elemen pusat yang mana nantinya digunakan untuk pengurutan. Nah, di sini saya seperti biasa menggunakan bahasa C++ ya. Kemudian kita simpan dulu dengan nama quickshot. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke aplikasinya. Lanjut. Pertama, seperti biasa, kita masukkan terlebih dahulu include, kemudian yes stream. Nah, seperti ini. Kemudian include lagi. Kemudian saya pasang cs tdlib tdlib ini. Oke, kemudian seperti biasa ini using namespace. Oke, seperti itu. Kemudian std. Nah, kemudian saya buat functionnya. Void quickshot. Seperti biasa, ini saya buat array-nya dulu. Kemudian saya buat variabelnya, yaitu saya kasih nama first. Jadi dia memanggil algoritmanya atau pengurutannya berdasarkan 3 parameter, yaitu parameter array, first dan last untuk proses pengurutan tersebut gitu. Kemudian saya buat ini yang kurang ya, integer nanti. Jadi kalau merah jelas pasti salah ya, kalau merah pasti jelas salah. Oke, kita lanjut. Integer plus. Nah, jangan lupa buka kurung kurawal integer i, j, pivot dan berapa. Oke, seperti biasa variabelnya yang saya gunakan. Dan di sini tak lupa saya buat if-nya ambil nilai pertama atau variabelnya atau nilai pertamanya first jika first-nya lebih kecil daripada last. Jika nilai pertama lebih kecil daripada nilai terakhir, oke, maka dia akan masuk ke ini variabel pivot sama dengan first, kemudian i sama dengan variabel first. Nah, seperti ini. J saya kasih j itu sama dengan less. Seperti ini ya. Oke, kemudian saya buat while, pengulangan while-nya itu i kurang dari j, buka kurung kurawal. Saya tambahkan lagi di dalamnya ada while ada while-nya ini jangan di enter ya. Ini kalau di enter dia nanti akan membuat
membuat apa namanya, membuat formatnya while. Nah seperti ini, jangan kalian enter ya, karena kita tidak butuh buat format itu. Oke, kita buka kurung, kemudian kita panggil array, variabelnya yang saya panggil i, ininya dikasih kurang sama dengan aja. Jika array variabel ini kurang sama dengan variabel array pivot, kurang dari sama dengan array pivot. Oke, pivot. Nah ini jangan, ini dikasih dan aja, dan kemudian ini kecil, lebih kecil dari less. Oke, seperti ini. Nah, ini kita tidak perlu kasih buka kurung ya, tidak perlu kasih, cukup gini aja ya, gini. Boleh di sini, di sini. Saya suka yang di sini biar rapi. Ininya artinya bahwa pengulangan yang dilakukan oleh while yang pertama ini, ia akan mengulang i-nya ini berkali-kali sesuai dengan ketentuan yang ada di statement yang ada di sini, begitu ya. Oke, kita buat lagi yang J sekarang. Buat lagi yang J. Yang J kita buat seperti ini. J besar, lebih besarnya nggak usah pakai sama dengan saya. Oke, itu kita kasih pivot. Nah, ininya tetap ininya J plus ini aja. Oke, seperti ini. Nah setelah itu kita beri if ya, if i lebih kecil dari J. Ini juga buka kurung. Nah yang ini kasih buka kurung, buffernya variabel array dengan variabel i lebih i, kemudian saya panggil array-nya lagi i sama dengan array J gitu, kemudian titik koma, saya panggil lagi array J ya sama dengan buffer. Nah seperti itu, artinya bolak-balik ya, kalau dari bahasanya ini dibolak-balik gitu, artinya buffer sama dengan nilai dari array variabel i, kemudian ternyata array i variabel i itu ternyata sama dengan array variabel J gitu, kemudian ternyata array variabel J sama dengan buffer. Nah itu jadi artinya dia bolak-balik gitu ya, bolak-balik gitu. Jadi patokan statementnya adalah apakah i variabel i, nilai dari variabel i kurang dari nilai variabel J. Apakah contoh misalnya apakah 1 lebih kecil dari variabel J yaitu 5, apakah 1 lebih kecil dari 5 dari 5, maka jika benar maka akan seperti ini skripnya, algoritmanya ya. Oke, jika ternyata i-nya ini lebih besar daripada J, misalnya ternyata 5 lebih kecil, apakah 5 lebih kecil daripada 2? Nah tidak kan, artinya dia tidak perlu melakukan algoritma ini, seperti itu. Dan diloncati ya, loncati masuk ke yang ini, masuk ke yang script yang ini. Oke, seperti itu. Kemudian a pivot. Oke, ini pivot. Nah seperti ini, a pivot, ini pivot. Oke, ada, kemudian sama dengan a variabel J. Oke, seperti ini. Nah sekarang ini array variabel J, ini array variabel J sama dengan buffer. Nah ini hampir sama kasusnya, algoritmanya ya seperti ini. Jadi bolak-balik ya, ketemu lagi di sini di terakhir adalah buffer ternyata. Oke, J variabel J ternyata, array variabel J ternyata buffer juga gitu. Kemudian quickshot kita panggil variabel a first, nih
oh first salah ini first. Nah seperti ini sudah ada nih kelihatan ya, less langsung dia terpanggil tuh less. Kalau benar kayak gini nih munculnya less gitu. Nah seperti ini. Oke. Ini ada yang kurang. Oh ini ternyata ininya dikasih anu aja, J dikurangi 1 gini aja. Oke gini. Nah, oke, jadi ini array ya, ini array yang apa nilai pertamanya ternyata J less-nya itu tadi kan ini yang less, ini yang tadi yang first, ini yang less, ini kan yang less, ini less-nya diganti variabel J dikurangi 1 untuk mendapatkan nilai less-nya. Sekarang untuk mendapat nilai dari first yaitu J ditambah 1. Oke, seperti itu. Kemudian untuk dapat nilai less-nya kita tulis aja less-nya di sini. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya tampilannya seperti ini. Jadi jangan lupa ininya first dan less-nya ternyata pivot itu sama dengan less ya, sama dengan first, dan i sama dengan first, dan less J sama dengan less gitu. Oke, kita sudah untuk yang variabel, untuk yang script dari function dari quicksort-nya ini sudah nih ya, gitu sudah. Sekarang kita lanjut ke main, integer i sama variabel n, variabel i dan variabel n. Kemudian cout saya buat ini, ini masukkan jumlah elemen oke, yang diurutkan. Nah seperti ini. Nah oke, seperti ini. Kalau sudah titik koma jangan lupa. Kemudian cin, oke, cin, kemudian variabel n yang saya panggil, dan jangan lupa ada integer array n juga agar dia bisa memanggil array-nya. Nah sekarang kita buat masukkan bilangannya. Jadi untuk masukkan bilangan seperti biasa saya buat i sama dengan 0, kemudian i sama dengan n, dan i plus plus. Oke, seperti ini. Kemudian cout katanya out. Kemudian masukkan bilangan ke. Nah seperti ini. Ininya i plus 1, ininya kasih ini ya, titik kok ya, seperti biasa ya gitu. Cin-nya jangan lupa array-nya yang sudah dibuat ini, tadi sudah di deklarasi, sudah dipanggil tadi tipe datanya, kita masukkan ke sini, oke, sama dengan i. Nah jadi array-nya sama dengan i ya, array-nya sama dengan i seperti itu. Jadi ini miliknya yang ini. Jadi integer array-nya tadi itu miliknya yang ini, sedangkan yang jadi ini fungsinya untuk buat array-nya gitu. Jadi ada berapa sih elemen yang diurutkan? Misalnya ada 5, ada 5 elemen yang mau diurutkan. Nah, ini masukkan ke sini, masukkan ke array. Kita di sini ada 5 di sini gitu. Kemudian di sini dia pengulangannya sampai ke 5 kali. Dia masukkan bilangan angka ke berapa, ke 1, kemudian ditambah lagi 1 tambah 1 lagi 2, dan seterusnya sampai ke 5 gitu. Itu munculnya bilangan ke 1, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, dan bilangan kelima. Dan masukkan array-nya, array-nya itu dimasukkan. Kemudian setelah itu kita panggil function yang namanya quicksort itu. Kemudian kita panggil array, salah.
ini tutup aja gini ya. Oke, kita panggil array, kita panggil 0, kita panggil n dikurangi 1 ini. Oke, seperti ini array-nya sudah dipanggil, n-nya dikurangi 1. Oke, seperti ini ya. Jadi array-nya nih ada di sini nih. Masukkan di quicksort cout, kemudian hasil pengurutan elemen ini, kemudian titik koma, dan terakhir saya berikan for untuk pengulangan dari pengurutan elemennya itu. Jadi for dari pengulangan hasilnya nanti. Oke ya, kita buat pengurutannya. I sama dengan ini, I sama dengan 0, kemudian I kurang ini biar lebih bagus, I kurang dari n, terus ini I plus seperti ini, buka kurung kurawal. Setelah itu kasih cout, ini I, panggil array-nya dengan variabel I karena tadi di sini sudah pengulangannya adalah I. Kemudian ini kita pasang spasi, kemudian kasih titik koma. Nah, ini setelah itu terakhir kasih sistem. Nah, dia biar ada sistemnya biar nge-pause ya, pause ya, tidak terjadi bug atau lemot ya. Kemudian return kembali ke 0. Nah, selesai scriptnya untuk yang quicksort. Nah, seperti ini tampilan hasil scriptnya. Oke ya, seperti ini tampilannya. Oke, seperti ini. Jadi diperhatikan lagi jika kalian ada kesalahan dalam membuat coding atau membuat script, membuat sintaknya ini, diperhatikan lagi titik komanya, diperhatikan lagi scriptnya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan, bisa disesuaikan. Intinya sesuaikan dengan yang ada di sini gitu. Karena C++ ini sensitif ya, dibandingkan beda dengan yang pemrograman yang lain seperti Python, yaitu beda. Python pun juga harus ada sensitifnya, ada perbedaannya juga dibandingkan dengan yang C++, sangat berbeda jauh. Kalau bedanya sih yang terlihat jelas, kalau yang Python kita tidak perlu menambahkan titik koma di belakang itu. Kemudian tidak perlu ada ini tanda kurung kulawal, cukup yang membandingkan harus ada ini, jadi harus ada tab ini, jadi baru dia miliknya dari kurung kurawal itu gitu, miliknya dari while ini. Jadi kalau posisi Pythonnya isinya di bawahnya algoritmanya itu dia seperti ini, jadi ini bukan miliknya siapa-siapa, jadi bukan miliknya yang di atas. Itu yang untuk yang Python bedanya. Jadi untuk yang Python harus ada tab, nah, jadi baru dia miliknya yang function miliknya algoritma yang di atas tersebut gitu. Gitu ya, untuk sedikit penjelasan dari beberapa beberapa pemrograman. Untuk yang hari ini penjelasannya untuk membuat quicksort atau pengurutan cepat dengan menggunakan C++. Nah, kita run ya, kita run dulu, kita run ini. Oke, kita run. Nah, cek apakah ada yang error atau tidak. Klik di sini, bisa di sini. Nah, di sini tidak ada error ya, no problem error. Bug konsolnya ini juga masih belum muncul. Ini ya. Oke. Oke. Ini sudah mulai masuk ini. Kemudian sudah masuk nih. Nah, ini kita lihat debug konsolnya. Nah, ini seperti ini debug konsolnya, dia membaca nih. Load semuanya, di load, dipanggil outputnya. Oke, kita masuk ke terminalnya, kita masukkan nilainya. Saya ingin masuk yang agak lama karena ini kan quick ini ya, quick ini cepat ini pengurutannya. Kita masukkan nilai elemennya tuh yang agak lama sih gitu ya. Saya masukkan 10 jumlah elemen. Saya masukkan 44 yang enggak tinggi-tinggi, 2 ini 1 4 7 ini 25
terus 90, 100, kemudian 31, kemudian 0 terakhir. Oke teman, ini 8 terakhir 0. Nah kita lihat ya, quick shot. Oh ini lama seperti ini. Oh, ya. Mana nggak ada nama. Ini kenapa ini? Oke, ditunggu ya. Oke. Ini tidak ada masalah sebetulnya, tidak ada, tinggal coba saya ke saya pause dulu ya, coba pause dulu nih biar nggak lama. Sini pause dulu. Oke. Oke, di sini ada yang kesalahan nih. Ternyata ada yang salah kayaknya. Di mana yang salah ya? Kita lihat yang salah ini di sini. Ini sini. Ini di buffer katanya. Di buffernya. Oke, ini agak ribet ini ya. Terakhir quickshot ini. Buffernya itu ini TAJ sama dengan buffer ya sih. Oh iya, ini ada yang salah di sini. Nah di sini perlu kita cek lagi. Jika ada terjadi kesalahan, perlu kita perhatikan lagi ya, perlu kita cek lagi adakah yang salah dari sintaknya kita. Oke, kita coba cek lagi yang pertama ini oke, first slash pivot buffer ini first slash, kemudian ini ada ini tidak perlu pakai ini, tutup kurung kurawan nggak perlu, flashnya ini ya, flash ini, kemudian one. Oh ini yang salah ya, ini yang salah. Nah saya lupa nih, ini berarti artinya bahwa yang pertama itu kan dia mencari pivot berdasarkan ini kalau yang while-nya ini dia pivotnya dan kurang dari less, kurang dari variabel i kurang dari less ya, less itu nilai akhirnya ya. Nah kemudian nilainya 9 tuh kelihatan tuh. Nah ini juga, ini 9 juga ya kelihatan tuh. Mungkin ini 0, ini pivotnya 0 ya kelihatan ya, nilainya tuh ini 14 nih kelihatan nilainya ya. Nah ini ternyata ini dikurangi 1, jadi J dikurangi 1, 14 dikurangi 1 akhirnya kan, itu seperti itu. Kemudian ini buffernya nih 10, ini 14, kita play lagi gitu, kita play lagi, kita cek apa yang terjadi lagi di sini. Belum ada aja. Oke, tunggu ya, bentar, ini kita stop dulu. Oke, kita lanjut lagi, di run lagi. Oke. Oke, kita run lagi, kita tunggu prosesnya. Oke, kita masuk. Kita masukkan 6 saja, tidak terlalu banyak, 4, 6, 8, 10, 3, 1. Oke, nah udah jadi ya. Coba lagi saya yang 10, coba yang 10. Jadi penasaran nih, kenapa kok lama tadi ya, mungkin karena tadi yang ini ya, sekarang sudah normal nih. Coba lagi yang sampai 10 jumlah elemen, 10 jumlah elemen. Oke, 10 saya kasih 100 nih, kemudian ini 55,
67 89 23 15 20 53 33. Nah, jadi ya, cepat ya, cepat. Cepat sekali ini. Oke. Jadi 0 ini urut ini 0 2 15 23 233 53 55 67 89 dan 100. Oke, seperti itu pembahasan dari saya tentang pengurutan cepat atau quickshot. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata tentang penjelasan ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.